Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermartin dan salam profit. Oke guys, jadi hari ini kita bahas lagi teman-teman yang mengenai pasar kripto awal-awal video hari ini ya teman-teman, terutama Bitcoin ya guys ya. Jadi kemarin itu intermezzo, kemarin itu pada kaget ya gue ngebahas soal ramalan dukun kripto ya, itu cuman buat have fun aja lah gitu teman-teman, gak usah dianggap terlalu serius. Kalau misalkan nggak kejadian ya bagus toh ya kan. Kalau kejadian pun kita udah bersiap amunisi buat serok bawah kan kayak gitu. Jadi santai slow down ya guys ya. Jadi hari ini ada beberapa kabar ya teman-teman, ada kabar baik dan kabar buruk. Gue bakalan mulai dari kabar buruk aja dulu ya guys ya. Jadi ada pertemuan yang ke-47 nih, G7 Summit ya teman-teman ya. Dan ini tuh schedule-nya tuh tanggal 11 sampai 13 Juni tahun ini ya, 2021 di United Kingdom ya teman-teman. Nah, jadi partisipannya itu ada beberapa negara, dihadiri sama siapa aja nih yang nanyain. Nah, ini teman-teman ya, ada beberapa petinggi-petinggi negara nih teman-teman, termasuk Joe Biden juga ya. Dan isinya di situ juga dia akan membahas kripto juga ada gitu ya, kan membahas soal keuangan lah dan sebagainya. Cuman agendanya di situ ada kripto juga ada. Nah, yang di sini yang menurut cukup genting ya teman-teman, salah satunya itu memang Biden ini istilahnya kan dia mau kenain pajak lah dan lain sebagainya ke kripto kan teman-teman ya. Pokoknya bawa angin yang kurang sedep gitulah buat pasar kripto. Nah, di sini kita nanti lihat nih teman-teman, apakah nanti hasil dari pertemuan orang-orang ini menghasilkan kabar baik atau kabar buruk. Kalau kabar buruk ya sangat mungkin kalau misalkan Bitcoin itu dihajar ke 28.000 sesuai ramalan si dukun kripto gitu. Tapi kalau misalkan dari kabar ini adalah kabar positif, ya udah dia bisa lanjut naik gitu. Efeknya pasti berefek banget lah kalau misalkan dari pertemuan G7 ini ya menghasilkan kabar positif ya, mereka support dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa regulasi lagi yang mungkin ya masih berimbang ataupun bisa memberikan angin segar lah buat market kripto gitu kan. Kita udah dihajar sebulanan ini soalnya ya guys ya. Recover itu hijau-hijau rasa merah gitu kan teman-teman. Jadi ini penentuan menurut gue ya teman-teman. Penentuan ini kita bakal didam lagi atau malah bisa naik perlahan gitu teman-teman ya. Ini hal yang pertama. Jadi cukup mengkhawatirkan lah menurut gue teman-teman, karena ada Joe Biden nih teman-teman ya. Jadi ini dihadiri sama orang-orang penting ya teman-teman, sangat penting menurut gue justru ya teman-teman. Jadi next apalagi, ini udah berita yang pertama. Lalu kabar kedua itu adalah dari dari Warren Buffett ya teman-teman. Dia ini udah berapa kali yang ngatain kripto lah, Bitcoin lah, sampah lah, ya aset nggak kelihatan lah, segala macem lah, scam lah, dan lain sebagainya lah. Dia pokoknya anti banget lah. Waktu itu dia juga di-invite dinner ya, makan gitulah, makan sama si Justin Sun ya teman-teman. Dia juga dikasih sejumlah istilahnya aset kripto teman-teman ya, koin gitu, sejumlah koin dia dikasih banyak sama si Justin Sun ya, biar si Buffett ini istilahnya lama-lama ya udahlah dikasih gitu kan, ngedukung juga kripto ke depan. Tapi dia malah nyumbangin gitu ya, yang dikasih sama si Justin Sun malah disumbangin sama si Warren Buffett ini. Tapi ya teman-teman, berita di 9 Juni ini, tanggal 9 Juni itu beritanya Bitcoin ya, Warren Buffett ya menginvestasikan 500 juta US dollar di bank digital yang menawarkan produk kripto. Nah, dia jadi itu ya istilahnya apa ya, ngejilat ludah sendiri ya teman-teman. Memang kita tak tahu ya kalau misalkan orang-orang luar negeri itu sering banget ngejilat ludahnya demi uang gitu ya teman-teman. Bahkan orang-orang kaya pun ya tetap aja nyari uang. Makanya kalau kalian selalu berpikir, aduh uang nggak bakal dibawa mati lah, aduh ngapain sih sibuk cari uang dan lain sebagainya. Kita ini ya teman-teman, kita ini termasuk gue tuh jauh dari kata kaya raya. Nah, kalian bisa lihat nih, banyak orang-orang yang sudah super kaya pun masih ngejar kekayaan gitu teman-teman ya. Kenapa? Faktanya ya memang kita selama hidup di dunia ini memang butuh yang namanya uang gitu teman-teman. Kita lahir ke dunia aja butuh uang buat biaya lahiran. Bahkan kita kalau manusia meninggal pun juga butuh uang buat biaya penguburan atau kremasi dan lain sebagainya ya. Jadi ini berita cukup segar nih ya, dari hater kerasnya Bitcoin ya, kripto. Akhirnya dia invest juga nih sebesar 500 juta US dollar nih teman-teman ya. Nah, kemudian next apa lagi? Nah, ini dari UNICEF nih guys ya. UNICEF berinvestasi dalam startup blockchain untuk inklusi keuangan. Ya, UNICEF nih teman-teman ya. Ini sampai 100.000 US nih teman-teman ya untuk startup blockchain ya. Jadi UNICEF aja sudah menggelontorkan sebegitu lumayan banyak dana juga nih teman-teman ya buat startup blockchainnya. Nih ya teman-teman ya, tuh. Di 7 startup blockchain ya di 6 negara.
Kenya, Argentina, India, Meksiko ya, Nepal juga nih teman-teman ya. Jadi ini kabar yang segar banget nih teman-teman ya, dari UNICEF ya, kemudian dari Warren Buffett ya teman-teman. Tapi memang ini ada berita yang cukup mengkhawatirkan juga nih ya. Jadi ya gimana ya guys ya, banyak berita lumayan positif, tapi juga ini kalau sekalinya dihajar bad news dari sini, waduh amblas lagi kita ya. Jadi yang mau serok-serok sabar dulu, weekend teman-teman ya, sabar nih nanti antara Sabtu, Minggu, Senin itu kalian sabar-sabar dulu ya. Bisa antri bawah BitBuy ya, area bawah ya teman-teman. Kalau yang penasaran bisa cicil pelan-pelan ya, mungkin di hari Minggu ya teman-teman. Dicicil dikit-dikit, siapin dana lagi kalau dia short susulan ya teman-teman. Ini sekilas untuk berita-beritanya. Next lagi untuk dari si Bitcoin ya. Memang dia beberapa kali ini sudah break out ya dari garis resistance atasnya ini ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan itu udah ngebuat dari yang namanya symmetrical triangle kan teman-teman. Symmetrical triangle yang kita coba gambarin aja teman-teman. Yang sebelumnya cuman gue udah hapus kan. Nah, dari sini. Nah, ya. Jadi memang ya ini garis putih ini ya teman-teman. Dia itu udah breakdown. Tapi langsung mantul nih guys. Ya, ini pemantulan yang menurut gue di luar ekspektasi ya. Ya teman-teman. Kemungkinan besar kan dia harusnya hit sekitar 30.000 dulu ya, atau 29.000 baru dia mengalami pemantulan, tapi dia di 31.000 udah mantul karena kemarin itu ada banyak good news ya teman-teman. Dan termasuk juga El Salvador yang sudah mengiyakan itu ya untuk si Bitcoin. Nah, cuman sekarang itu ada kabar-kabar nggak sedap juga ya mengenai peresmian yang ada di El Salvador tersebut ya teman-teman. Jadi memang di situ ketika kita punya good news, tapi pasti ada juga bad news, itu pasti ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan kaget, aduh ada good news, ada bad news, ada good news, ada bad news. Memang di dunia ini kayak gitu guys. Sama aja harga nih. Di mana ada kenaikan pasti ada penurunan. Di mana ada kenaikan pasti ada penurunan. Seperti itu terus teman-teman ya. Kehidupan ini tuh seperti itu terus. Cuman ini adalah kabar baik juga ya. Kemarin udah sempet mantul lumayan keras. Nah sekarang itu dia bermain di area sini teman-teman, di bawah 40.000, di atas 35.000 ya. Semoga dia masih sideways di sekitar itu ya teman-teman. Kemudian kita cek juga nih teman-teman, kita cek untuk Bitcoin dominance ya teman-teman. Nah di sini ya dia udah yang namanya golden cross nih Bitcoin dominance-nya teman-teman ya. Nah makanya kenapa ya waktu Bitcoinnya naik, harganya Bitcoin naik, terus Bitcoin dominance-nya naik ya teman-teman, altcoinnya itu cenderung agak stagnan atau turun perlahan gitu ya, turun sedikit gitu ya. Karena begini teman-teman, rumusnya memang seperti itu. Tapi ketika nanti Bitcoin dominance-nya lumayan turun terus sideways ya, harga Bitcoin-nya itu sideways atau naik dikit gitu, naik perlahan ya. Nah di situ alt party teman-teman ya. Jadi memang kita butuhnya itu Bitcoin dominance itu cenderung sideways ya. Jadi sideways itu seperti apa? Kalau yang nanyain ya, misalkan dia bermain di sini nih, nah ya, nah itu namanya sideways guys. Jadi di area sini ya, sideways. Terus walaupun nanti kalau ketika kita lihat untuk Bitcoinnya ya, Bitcoinnya kita lihat sebentar teman-teman. Nah ya di sini ya, misalkan kita lihat untuk si Bitcoinnya nanti juga kita berharap dia naik dikit nih, naik dikit satu gini. Nah disitulah nanti altcoin ya, altcoin lainnya itu bisa naik lagi gitu, nanjak lagi, alt party lagi gitu teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin dominance-nya sideways, harga Bitcoin sendiri ini nanjak perlahan gitu ya teman-teman, dari situ kita bisa alt party ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk kita ngebahas Bitcoin ya, sentimen-sentimen, berita-berita baik dan buruknya untuk hari ini ya teman-teman. Dan itu aja, semoga yang mau serok ya sabar dulu ya teman-teman. Yang nyangkut bisa di hold, masih di hold aja menurut saya. Kalau misalkan kalian memang beli di koin-koin yang fundamental bagus kayak ETH, BNB, ADA atau Cardano, contohnya kayak gitulah teman-teman ya. Atau beberapa koin NFT untuk persiapan NFT marketplace bulan ini ya guys. Itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.